Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yohana Mersyana Putri dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah studi kelayakan bisnis. Apa sih itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah sebuah proses sistematis untuk menilai apakah sebuah ide bisnis atau proyek layak untuk dijalankan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memastikan sebuah bisnis tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Di video ini, aku akan membahas studi kelayakan bisnis sebuah toko bahan bangunan yang bernama Dinamika. Teman-teman tonton videonya sampai habis ya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Hapsari Prabamani Fadila, SPD SM MM. Yang akan dibahas dalam video ini ada 5 kajian aspek. Yang pertama adalah aspek legal bisnisnya, lalu bagaimana aspek potensi pasar dan pemasarannya, aspek analisis pastel, aspek teknis dan teknologi, dan yang terakhir adalah aspek finansial. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang didirikannya toko bahan bangunan Dinamika. Nah, jadi dalam beberapa tahun terakhir, sektor konstruksi di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur, perumahan, dan juga komersial yang terus berjalan menunjukkan adanya peningkatan permintaan yang besar terhadap bahan bangunan. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan kebutuhan hunian, serta program pemerintah yang mendorong pembangunan infrastruktur secara masif. Nah, salah satu wilayah yang mengalami perkembangan pesat di sektor konstruksi ini adalah Karawang, yang menjadi lokasi strategis bagi proyek-proyek pembangunan skala besar maupun kecil. Nah, melihat potensi ini, maka didirikanlah toko bahan bangunan Dinamika sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pasar akan bahan bangunan berkualitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke kajian aspek legal bisnis. Nah, di sini ada logo dari toko bahan bangunan Dinamika yang mengusung konsep kekuatan dan fleksibilitas sesuai dengan arti dinamika yang berarti bergerak dan beradaptasi. Warnanya dominan dalam logo adalah merah yang melambangkan energi, kekuatan, dan juga daya tahan. Untuk nama perusahaannya sendiri adalah PT Dinamika Karya Nusantara dengan merek dagang TB Dinamika. Jenis usahanya adalah perdagangan dengan kegiatan usaha menjual bahan bangunan seperti semen, batu bata, besi, pasir, dan lain-lain. Alamatnya sendiri ada di Jalan Raya Kelari, nomor 32 Kelari, Karawang, Jawa Barat. Pemiliknya adalah Rihana Mersyanda Putri. Untuk nomor teleponnya 0812 99997777. Emailnya adalah dinamikakaryanusantara@gmail.com. Bentuk visinya adalah menjadi toko bahan bangunan yang terkemuka dan terpercaya di wilayah Karawang yang dikenal karena kualitas produk, layanan yang unggul, dan juga komitmen terhadap keberlanjutan serta pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Misinya adalah yang pertama menyediakan bahan bangunan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Kedua, mengedepankan inovasi dan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak di sektor konstruksi. Dan yang terakhir adalah berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan didirikan toko bahan bangunan Dinamika adalah menjadi pilihan utama bagi masyarakat Karawang dalam memenuhi kebutuhan bahan bangunan, memperluas pangsa pasar dengan menjangkau pelanggan dari berbagai segmen termasuk proyek kecil hingga besar, lalu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui produk yang berkualitas dan juga layanan yang prima, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat sekitar, mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dengan profitabilitas yang sehat. Untuk sasarannya adalah mencapai omset tahunan sebesar 2 miliar pada tahun pertama operasi. Memastikan 90% pesanan dengan pelanggan dapat dipenuhi tepat waktu dalam 3 bulan pertama.
meraih tingkat kepuasan pelanggan minimal 85% dalam tahun pertama, menambah pelanggan baru sebanyak 500 pelanggan selama tahun pertama, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan mempertahankan tingkat retensi karyawan di atas 90%. Nah, PT Dinamika Karya Nusantara ini bentuk usahanya adalah perseroan terbatas dengan akta notaris, akta pendirian nomor 45 tanggal 1 Oktober 2024. Sudah ada nomor pokok wajib pajaknya, surat izin usaha perdagangan, nomor induk berusahanya juga sudah ada. Lalu untuk permodalannya sendiri, nilai nominal per lembar sahamnya adalah sebesar 1.000. Jadi untuk total modal dasarnya adalah sebesar 5 miliar dengan jumlah lembar sahamnya 5 juta lembar saham. Lalu untuk modal ditempatkannya adalah sebanyak 4.273.700.000 dengan jumlah lembar sahamnya 4.273.700 lembar saham, dan untuk modal di store-nya sama dengan modal ditempatkan. Selanjutnya untuk di tahap awal operasional, toko bahan bangunan Dinamika ini membutuhkan 11 orang karyawan. Dengan yang pertama adalah manajer operasional yang tugasnya adalah mengawasi kegiatan operasional sehari-hari di toko dan juga gudang, mengordinasikan dan mengontrol aktivitas produksi, distribusi, dan juga ketersediaan barang, mengelola tim operasional, menyusun rencana operasional, dan melakukan evaluasi. Ini adalah jenis kelaminnya itu laki-laki ataupun perempuan dengan kualifikasi pendidikan S1 manajemen, dan jumlahnya yang dibutuhkan adalah 1 karyawan. Selanjutnya adalah staf administrasi dan keuangan dengan job desk-nya adalah menyusun dan mengelola laporan keuangan perusahaan, melakukan pencatatan transaksi harian atau menyusun pembukuan, mengelola administrasi, membantu perencanaan, dan mengambil keputusan dalam hal keuangan. Nah, untuk staf administrasi ini jumlah karyawan yang dibutuhkan ada 2 orang, bisa laki-laki atau perempuan dengan kualifikasi pendidikan D3 akuntansi atau administrasi bisnis. Lalu yang ketiga adalah staf penjualan dan pemasaran dengan tugas menyusun strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan, mengelola kegiatan promosi, kampanye media sosial, dan juga iklan, berhubungan dengan pelanggan untuk menawarkan produk dan juga layanan perusahaan, melakukan analisis pasar dan pelaporan tren penjualan. Dan ini membutuhkan 3 karyawan, laki-laki ataupun perempuan dengan kualifikasi pendidikan D3 atau S1 pemasaran. Nah, yang terakhir adalah gudang dan logistik. Tugasnya ini adalah mengatur dan mengelola persediaan barang di gudang, mengawasi proses penerimaan, penyimpanan, dan juga pengeluaran barang, memastikan ketersediaan stok, dan melakukan pengecekan kualitas barang, dan juga nanti bertugas untuk pengiriman barang ke pelanggan ataupun proyek. Untuk jumlah karyawannya sendiri dibutuhkan 6 orang dengan jenis kelamin laki-laki dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat. Selanjutnya kita masuk ke kajian aspek potensi pasar dan pemasaran. Nah, segmen pasar adalah kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku serupa dan menjadi target utama dari strategi pemasaran sebuah bisnis. TB Dinamika berfokus pada segmen pasar tertentu, yaitu kontraktor dan pengembang perumahan yang merupakan langkah strategis untuk memaksimalkan penjualan dan menciptakan nilai tambah. Nah, untuk kontraktor sendiri itu biasanya membeli bahan bangunan dalam jumlah besar untuk proyek konstruksi seperti perumahan, gedung komersial, ataupun infrastruktur. Mereka cenderung mencari mitra yang dapat memberikan stok stabil, kualitas bahan yang konsisten, serta harga yang kompetitif. Mereka membutuhkan bahan bangunan seperti semen, pasir, besi beton, dan batu bata dengan layanan pengiriman langsung ke lokasi proyek. Peluang memilih segmen ini adalah karena kontraktor ini memiliki siklus pembelian yang berulang sehingga mereka dapat menjadi pelanggan tetap. Yang kedua adalah pengembang perumahan. Pengembang ini fokus pada pembangunan skala besar seperti perumahan, apartemen, atau kawasan industri.
Mereka mencari mitra yang dapat menyediakan bahan berkualitas untuk memenuhi spesifikasi proyek. Mereka membutuhkan produk berkualitas tinggi seperti keramik, cat, baja, ringan atau perlengkapan dekorasi dan layanan konsultasi untuk memilih bahan yang tepat sesuai dengan desain dan anggaran mereka. Nah, peluang memilih segmen ini adalah kemitraan jangka panjang dengan pengembang besar dapat menghasilkan kontrak yang bernilai tinggi. Nah, untuk menentukan potensi pasar, peluang, dan juga estimasi permintaan bahan bangunan, pra-penelitian telah dilakukan melalui survei pasar di wilayah target toko, yaitu Kecamatan Kelari, Karawang yang merupakan salah satu pusat industri dan konstruksi di Indonesia. Nah, di sini ditemukan bahwa rata-rata perharinya itu ada 400 orang per hari dengan jumlah pelanggan potensial sebanyak 200 orang. Jumlah pesaingnya adalah sebanyak 3 pesaing utama yang sudah menguasai sekitar 50% pasar, sehingga masih tersisa 50% calon pelanggan. Untuk pelanggan yang sudah dilayani sebanyak 100 orang, jadi yang belum terlayani sebanyak 100 orang. Dan sehingga estimasi pendapatan jika setiap calon pelanggan ini belanja sebesar 300.000 per hari, maka peluang pendapatannya adalah sebesar 30 juta per hari. Namun, jumlah pelanggan yang dapat dilayani TB Dinamika dalam satu hari tergantung pada kapasitas operasional toko, seperti stok barang, kecepatan layanan, dan juga tenaga kerja yang tersedia. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi jumlah pelanggan yang dapat dilayani TB Dinamika dalam satu hari, yang pertama adalah luas gudangnya sebesar 500 meter persegi, untuk kapasitas penyimpanannya sebanyak 200 ton material, jam kerja operasionalnya adalah 8 jam per hari, gudang dan logistiknya sebanyak 6 karyawan, dan staf penjualan sebanyak 3 karyawan. Nah, dengan faktor-faktor ini, maka estimasi pelayanan harian TB Dinamika dalam satu hari adalah yang pertama adalah waktu layanan per pelanggan. Jika diasumsikan setiap pelanggan memerlukan waktu sekitar 20 menit untuk dilayani termasuk konsultasi dan transaksi, seorang staf dapat melayani hingga 8 jam kerja efektif per 20 menit per pelanggan, yaitu sebanyak 24 pelanggan. Dengan total 3 staf, maka total pelanggan yang dilayani di toko sebanyak 72 pelanggan. Untuk pengiriman dengan 2 mobil pick up dan 1 mini truk, total kapasitas pengirimannya sebanyak 5 ton per hari. Jika rata-rata pembelian per pelanggan adalah 0,5 ton, maka logistik dapat melayani sebanyak 10 pelanggan. Nah, jadi untuk totalnya adalah pelanggan di toko sebanyak 72 pelanggan, pelanggan dengan pengiriman sebanyak 10 pelanggan, sehingga kalau ditotalkan total pelanggannya sebanyak 82 pelanggan yang dapat dilayani per harinya. Nah, selanjutnya adalah bauran pemasaran yang akan diterapkan pada bisnis TB Dinamika ini menggunakan 10P. Yang pertama adalah produk. Jadi TB Dinamika ini menyediakan berbagai bahan bangunan lengkap untuk memenuhi kebutuhan beragam proyek konstruksi dan juga renovasi. Untuk kualitas produknya yang konsisten dan juga ketersediaan barang secara berkelanjutan akan menjadi keunggulan dari TB Dinamika dalam menarik pelanggan tetap. Nah, untuk produk yang akan dijualnya sendiri, yang pertama ada semen, lalu pasir, batu bata, besi beton, keramik, cat, dan pelapis. Yang kedua itu ada price, harga. Nah, untuk penentuan harganya ini dilakukan dengan mempertimbangkan biaya produksi, biaya operasional, dan juga harga kompetitor di pasar. Nah, harga produknya bervariasi sesuai dengan kualitas dan juga merek, memungkinkan pelanggan memilih sesuai dengan anggaran mereka. Kebijakan harga ini fleksibel, diharapkan dapat menjangkau berbagai segmen konsumen. Yang ketiga adalah place atau tempat. Untuk lokasinya dipilih di area strategis dekat dengan kawasan pengembangan perumahan dan area konstruksi di Kota Karawang. Lokasinya memberikan akses mudah bagi kontraktor dan pengembang perumahan. Nah,
Toko ini juga dilengkapi dengan gudang besar untuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi produk. Lalu selanjutnya adalah promotion atau promosi. Nah, jadi TB Dinamika akan melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp untuk meningkatkan kesadaran merek. Brosur dan juga banner akan dipasang di lokasi-lokasi yang strategis untuk menjangkau pelanggan potensial secara lokal. Selanjutnya adalah people atau orang. Pelayanan pelanggan yang profesional dan ramah akan menjadi prioritas utama nih dari TB Dinamika. Setiap karyawan akan menjalani pelatihan untuk memahami produk dan memberikan rekomendasi yang tepat kepada pelanggan. Lalu selanjutnya adalah physical evidence atau bukti fisik. Desain toko ini akan mencerminkan identitas profesional dan modern dari TB Dinamika dengan tata letak yang rapi dan juga area display produk yang mudah diakses. Lalu toko ini juga akan dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, area parkir yang memadai, dan fasilitas penunjang seperti gudang yang terorganisir dengan baik. Selanjutnya adalah proses. TB Dinamika ini akan menerapkan proses yang efisien mulai dari pemesanan hingga pengiriman produk. Proses pembelian dan pengiriman barang diatur agar cepat dan mudah dengan pilihan untuk mengambil barang di toko atau menggunakan layanan pengiriman. Selanjutnya adalah partnership atau kemitraan. TB Dinamika juga akan bekerja sama dengan supplier lokal dan juga nasional untuk memastikan ketersediaan bahan bangunan yang berkualitas. Selain itu, toko ini juga berkolaborasi dengan pengembang perumahan dan kontraktor untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Selanjutnya adalah purpose atau perencanaan keberlanjutan. Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, TB Dinamika memprioritaskan produk ramah lingkungan dan mengedukasi pelanggan tentang material bangunan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah personalization atau pengalaman pelanggan. Jadi TB Dinamika juga akan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi bagi pelanggan, terutama kontraktor dan pengembang besar. Layanan ini meliputi konsultasi langsung dengan pelanggan terkait proyek, penawaran khusus, dan paket produk yang sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek mereka. Selanjutnya adalah kajian aspek analisis PESTEL. Nah, untuk analisis PESTEL ini digunakan dalam tahap awal studi kelayakan untuk memahami dan menganalisis kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis. Informasi ini membantu kita dalam pengambilan keputusan terkait strategi masuk pasar, pemilihan model bisnis, dan juga mitigasi resiko. Nah, untuk analisis PESTEL toko bahan bangunan Dinamika sendiri, yang pertama untuk politiknya adalah peraturan tentang perdagangan bahan bangunan di Karawang mendukung kemudahan izin usaha. Kebijakan pemerintah terkait infrastruktur nasional meningkatkan permintaan bahan bangunan. Stabilitas politik daerah mempermudah kegiatan operasional. Untuk ekonominya, pertumbuhan ekonomi Karawang sebagai daerah industri meningkatkan daya beli masyarakat. Proyek infrastruktur pemerintah dan swasta meningkatkan permintaan bahan bangunan. Resiko inflasi juga dapat mempengaruhi harga bahan baku dan daya beli konsumen. Selanjutnya adalah aspek sosial. Karawang sebagai daerah industri. Selanjutnya adalah faktor sosial. Karawang sebagai daerah industri menarik populasi pekerja yang membutuhkan bahan bangunan untuk proyek rumah tangga dan juga renovasi. Kesadaran masyarakat terhadap bahan bangunan ramah lingkungan semakin meningkat. Untuk faktor teknologinya, penggunaan teknologi digital untuk pemasaran media sosial, marketplace membantu menjangkau lebih banyak pelanggan. Adopsi sistem manajemen inventory digital juga dapat meningkatkan efisiensi gudang. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Permintaan bahan bangunan ramah lingkungan juga dapat menjadi peluang pasar baru. Pengelolaan limbah dari bahan bangunan juga harus dilakukan dengan baik untuk mematuhi regulasi lingkungan. Dan yang terakhir adalah faktor hukum. Perusahaan harus mematuhi peraturan tenaga kerja terkait upah minimum dan keselamatan kerja.
regulasi izin usaha, dan perpajakan daerah menjadi prioritas untuk memastikan legalitas operasional. Nah, selanjutnya ini adalah analisis pastel dalam bentuk kuantitatif, dan untuk masing-masing faktor ini diberikan bobot dan dinilai bagaimana besarnya skor dampaknya dengan keterangan untuk 5 itu sangat mendukung, 4 mendukung, 3 cukup mendukung, 2 kurang mendukung, dan 1 sedikit mendukung. Nah, ini hasil dari skor tertimbangnya, bobot dikali skornya ini keseluruhannya sebesar 4,25. Yang dimana total ini menunjukkan bahwa toko bahan bangunan dinamika ini memiliki peluang besar untuk berkembang di Karawang karena didukung oleh kebijakan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan juga permintaan pasar yang tinggi. Namun, tantangannya adalah seperti fluktuasi harga bahan baku, regulasi lingkungan, dan juga investasi teknologi yang memerlukan strategi mitigasi yang baik. Nah, dengan analisis kuantitatif ini, toko bahan bangunan dapat lebih memahami peluang dan juga tantangan yang dihadapi di Karawang serta membuat keputusan bisnis yang lebih strategis. Selanjutnya kita masuk ke kajian aspek teknis dan teknologi. Sebelum usaha toko bahan bangunan dinamika ini memulai operasi penjualannya, pemilik harus menentukan terlebih dahulu di mana letak gedung usaha atau gudang usaha tersebut, karena lokasi ini merupakan faktor penting bagi usaha dalam mempengaruhi kedudukan usaha pada persaingan dan menentukan kelangsungan hidup usaha. Nah, ada 3 tempat berbeda yang dapat dipilih untuk lokasi usaha toko bahan bangunan dinamika sendiri. Yang pertama ada di daerah Kelari, kedua Karawang Timur, dan ketiga Karawang Barat. Nah, di sini dalam memilih lokasi usaha ini menggunakan 3 metode analisis. Yang pertama berdasarkan nilai, yang kedua berdasarkan pembiayaan, dan yang ketiga berdasarkan analisis ekonomi. Nah, berdasarkan semua analisis ini, Kelari menjadi lokasi yang dipilih untuk menjalankan bisnis toko bahan bangunan dinamika. Nah, selanjutnya ini adalah rencana tata letak atau desain gedung atau gudang toko bahan bangunan dinamika. Di depannya ini ada area parkir pelanggan. Jadi area parkir pelanggan di depan, lalu masuk itu ada langsung ke area mobil muat barang. Jadi di sini ada 3 mobil. Lalu untuk gudangnya sendiri ada 7 gudang yang masing-masing berbeda barangnya. Lalu di sebelah kirinya itu ada ruang administrasi dan penjualan, terus ada ruang owner, ruang dokumen, dan juga terdapat fasilitas kamar mandi dan musola. Selanjutnya, untuk mendukung operasional toko bahan bangunan dinamika, berbagai peralatan dan perlengkapan dibutuhkan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas layanan. Nah, peralatan ini dibuat untuk menunjang aktivitas seperti penyimpanan, distribusi, administrasi, dan juga pelayanan pelanggan. Nah, ini di tabel ini adalah daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh toko bahan bangunan dinamika. Seperti contohnya ada rak display, forklift, hand pallet, timbangan besar. Nah, ini digunakan untuk kegiatan gudangnya sendiri. Lalu juga kita butuh komputer untuk bagian administrasi, lalu ada CCTV, alat pemadam kebakaran juga perlu, gerobak dorong, meja dan kursi kantor, lampu LED, dispenser, dan juga AC. Lalu selanjutnya adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Ada tanah, bangunan, sistem listrik, dan juga air atau drainase. Nah, untuk stok barangnya sendiri, toko bahan bangunan dinamika ini perlu stok barang yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, baik kontraktor, pengembang, maupun individu yang membutuhkan material konstruksi. Nah, untuk bahan bakunya ini per bulannya akan disediakan semen sebanyak 500 sak, pasir 100 meter, lalu ada batu bata, besi beton, keramik, cat dan pelapis, juga pipa dan sambungan.
dengan total biaya per bulannya sebesar 215 juta rupiah untuk stok barang dagangan. Selanjutnya ini adalah alur operasional dari toko bahan bangunan Dinamika. Yang pertama, toko bangunan Dinamika ini akan melakukan pemesanan barang kepada supplier. Lalu, supplier akan mengirimkan barang ke gudang toko bahan bangunan Dinamika. Lalu barangnya akan dicek sesuai dengan dokumen penerimaan dan juga dicek kualitas barangnya oleh karyawan. Lalu barang yang sudah diterima dengan baik disimpan di area gudang sesuai dengan kategori masing-masing. Admin menginput stok barang masuk di komputer. Setelah itu pelanggan datang ke toko secara langsung atau memesan secara online. Staf melayani pembelian dan menjalankan produk jika diperlukan. Menjelaskan produk jika diperlukan. Lalu transaksinya dilakukan di kasir. Nah, nota dan fakturnya dicetak untuk pelanggan. Nah, pelanggan membayar dengan uang tunai atau transfer dengan menyertakan bukti. Setelah itu, jika pelanggan memesan dalam jumlah besar, maka barangnya akan diantar menggunakan kendaraan operasional. Setelah itu, sistem stok diperbarui setelah transaksi dan data penjualan harian dikompilasi untuk evaluasi. Nah, selanjutnya adalah tenaga kerja, dibutuhkan 11 karyawan. Lalu untuk sistem teknologinya sendiri menggunakan sistem manajemen stok digital dan juga sistem point of sale, lalu website e-commerce dan juga media sosial untuk promosi dan pemasaran online. Selanjutnya kita masuk ke kajian aspek yang terakhir, yaitu kajian aspek finansial. Nah, di sini ada tabel investasi dan juga modal kerja. Nah, investasi ini merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Jangka waktu investasi ini biasanya lebih dari 1 tahun, terutama digunakan untuk pembelian aktiva tetap. Nah, ini adalah investasi dari TB Dinamika, ada tanah, bangunan, rak display, forklift, dan lain-lain. Ada juga dari sistem teknologinya, stok, pos, dan lain-lain. Lalu untuk modal kerjanya sendiri yaitu semen, pasir, batu bata, besi beton, keramik, cat, dan juga pipa. Nah, jadi ini adalah modal usaha yang dibutuhkan oleh toko bahan bangunan Dinamika untuk biaya prainvestasinya, biaya investasi, dan juga biaya operasional. Nah, dengan total keseluruhannya adalah sebesar 4.273.700.000 rupiah. Nah, ini dari modal sendiri tanpa modal pinjaman. Dengan modal dasarnya itu sebanyak 5 miliar. Selanjutnya adalah arus kas atau cash flow. Nah, untuk penyusutannya sendiri itu sebesar 854.740.000 per tahunnya. Sehingga estimasi laporan laba ruginya total laba setelah pajaknya sebesar 747.180.000 rupiah. Dan untuk aliran kas masuk bersihnya sebesar 1.601.920.000 rupiah. Nah, ini ada tabel cash flow teman-teman dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 dengan ada earning after tax-nya, penyusutan, proceeds, diskon faktor 20% dan juga PV of proceeds. Selanjutnya masuk ke analisis kelayakan bisnisnya. Untuk break even point-nya atau BEP unitnya sebesar 2.717 unit. Jadi usaha ini perlu menjual minimal 2.717 unit untuk mencapai titik impas. Untuk BEP rupiahnya sebesar 543.400.000 rupiah. Untuk mencapai titik impas perlu mencapai pendapatan sebesar 543.400.000 rupiah. Untuk payback periodnya sendiri yaitu selama 2 bulan. Selama 2 bulan payback periodnya.
Selanjutnya untuk average rate of return-nya atau ARR-nya sebesar 202%. Net present value-nya atau NPV bernilai positif, yaitu sebesar 10.252.326.840 rupiah. Untuk internal rate of return-nya atau IRR, perhitungannya dengan cara trial and error, yaitu mencari NPV positif dan NPV negatif terlebih dahulu sampai diperoleh dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu. Nah, ini seperti yang ada di dalam tabel ini. Lalu diperoleh hasil dari IRR-nya sendiri sebesar 94,4%. Nah, untuk profitability index-nya sebanyak 3,4 kali. Nah, ini adalah lampiran akta pendirian PT Dinamika Karya Nusantara, lalu juga ada NPWP-nya, surat izin usaha perdagangan, dan juga nomor induk berusaha. Nah, untuk kesimpulan secara keseluruhan dari studi kelayakan bisnis ini, untuk aspek hukumnya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan sudah lengkap. Untuk peluang pasarnya juga sangat baik dan masa depan perusahaan diperkirakan akan terus diminati konsumen. Untuk aspek PESTEL-nya juga mendukung berkembangnya perusahaan. Untuk aspek teknis dan juga teknologi juga sudah lengkap untuk beroperasinya perusahaan. Dan yang terakhir, aspek finansialnya juga sangat baik dan menguntungkan dalam jangka panjang. Nah, itu tadi pembahasan mengenai studi kelayakan bisnis di toko bahan bangunan Dinamika. Kalau kalian punya pertanyaan atau hal yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!